Halo semuanya, nama saya Sadia, saya mahasiswa Statistika Universitas Syekh Kuala. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah program kalkulator statistika yang telah saya buat untuk proyek ujian akhir semester. Jadi program ini dirancang untuk dapat membantu menghitung ukuran statistik secara interaktif. Yuk simak penjelasannya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa kalkulator ini terdiri dari dua kode kolom. Jadi kode kolom pertama ini berisi tentang perintah untuk membuat beberapa fitur yang bakalan kita gunakan dalam program kalkulator ini. Kemudian pada kode kolom kedua ini berisi tentang menu pilihan. Kita mau menggunakan fitur apa. Jadi nanti di sini udah tersedia 8 fitur kalkulator. Jadi kita bisa memilih kita bakalan menggunakan fitur yang mana. Oke, kita lanjut menjelaskan beberapa sintaks penting yang kita gunakan pada kode kolom pertama. Baik, pada kode kolom pertama ini saya akan menjelaskan beberapa sintaks yang saya gunakan dan penggunaannya untuk kalkulator statistik ini. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan sintaks kelas. Jadi sintaks kelas ini berfungsi untuk membuat kelas yang bakalan bisa digunakan atau kita fungsikan. Jadi di sini kalkulator statistiknya ini adalah nama dari kelas yang kita buat. Ini bebas kita mau buat apa di sini. Hanya saja karena saya ingin membuat program kalkulator statistika, jadi saya membuat namanya kalkulator statistik. Kemudian yang namanya kalkulator pasti memiliki beberapa fitur yang bisa digunakan. Jadi fitur-fitur yang terdapat dalam kalkulator itu biasanya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Jadi untuk kalkulator statistik ini berisi fungsi yang berkaitan dengan statistika. Jadi fungsi pertama di sini untuk menjelaskan bahwa dataset yang terdapat pada kalkulator ini berbentuk dictionary. Di sini saya menggunakan dep. Dep itu artinya fungsi. Jadi dia bakalan membuat fungsi yang membuat dataset itu berbentuk dictionary. Kemudian fitur kedua saya membuat fitur untuk membuat dataset. Jadi dataset ini tidak boleh memiliki nama yang sama agar nanti jika ingin menjalankan atau menggunakan datasetnya bisa dengan mudah dijalankan. Kemudian di sini juga terdapat fitur menghapus dataset. Jadi untuk menghapus dataset ini kita perlu melakukan pengecekan apakah dataset yang dihapus ini telah dibuat di dalam kelas dataset kalkulator statistik ini. Jadi seandainya kalau dataset yang mau dihapus ini sudah ada, dia bakalan menghapus dataset dan mengeluarkan output dataset telah dihapus. Kemudian jika dataset yang ingin dihapus ini belum terdapat pada dataset kalkulator statistik ini, dia bakalan memprint dataset ini tidak ditemukan atau belum dibuat. Kemudian di sini saya juga menambahkan fitur tambah dataset. Jadi ini adalah fitur menambahkan data ke dalam dataset dengan menggunakan event. Jadi nanti event ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam dataset. Kemudian di sini saya juga menggunakan fitur mean, yaitu untuk mencari mean dari dataset. Jadi di sini juga menggunakan return. Return ini berfungsi untuk membuat rumus yang bisa digunakan berulang. Jadi rumus dari mean itu adalah sum data per panjang data. Jadi sum itu artinya menjumlahkan data yang terdapat pada dataset, dan len itu adalah panjang elemen dari data tersebut. Kemudian fitur selanjutnya saya membuat median. Jadi median itu adalah nilai tengah dari data. Jadi nanti fitur median ini bakalan mencari nilai tengah pada data pada dataset. Kemudian
di sini juga terdapat fitur rank. Seperti yang kita tahu, rank itu adalah jangkauan data. Rumusnya itu maksimum data dikurang minimum data. Jadi fungsi dari return itu adalah membuat rumus yang bakalan bisa digunakan berulang-ulang. Kemudian di sini juga terdapat fitur kuartil. Seperti yang kita ketahui, kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi di sini kita juga menggunakan sort, syntax sort. Syntax sort ini berfungsi untuk mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Karena kita sudah mengurutkan data dari datasetnya, kita bisa menentukan Q1 dan Q3-nya. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk mencari EQR. Jadi rumus EQR itu kan Q3 dikurang Q1. Dan terdapat juga di sini fitur variance. Kemudian fitur mencari standar deviasi. Kemudian ada juga fitur summary. Jadi summary statistik ini berisi mean, median, rank, Q1, Q3, UKR, variance, standar deviasi. Jadi nanti kalau kita menggunakan fitur summary ini, dia bakalan mengeluarkan mean, median, rank, Q1, Q3, UKR, variance, dan standar deviasi. Kemudian juga di sini terdapat fitur untuk mengeluarkan korelasi. Rumusnya bisa dilihat dari sini. Ini berupa perintah-perintah yang harus kita buat. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari korelasinya. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk mencari regresi linear. Jadi nanti yang dikeluarkan dari fitur regresi linear ini adalah model regresi linear sederhana dari data yang terdapat pada dataset yang kita dijalankan. Kemudian di sini juga terdapat fitur garis R-square atau koefisien determinasi. Kemudian untuk mengetahui kode kolom pertama ini sudah bisa dijalankan atau tidak terdapat error, kita harus meran kode kolom ini. Jadi setelah saya runkan, dia tidak mengeluarkan error. Dia mengeluarkan output selamat Anda sudah bisa menggunakan kalkulator statistik ini. Jadi ini sudah berfungsi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sintaks yang digunakan juga pada kode kolom kedua dan juga cara menggunakan kalkulator statistika ini. Jadi di sini kita membuat fungsi baru yaitu dengan menggunakan sintaks def. Nama fungsinya itu adalah menu sadia. Menu sadia ini berfungsi memberikan beberapa menu pilihan yang bakalan kita gunakan. Jadi menu pilihannya itu nanti berisi fitur-fitur yang telah kita buat. Di sini kita perlu memanggil nama dari kelas yang telah kita buat fitur tersebut. Tadi kan nama kelasnya kita buat kalkulator statistik Sadi. Jadi kita perlu mendefinisikan di sini. Langsung saja kita ke penggunaan kalkulator statistika ini. Jadi untuk memanggil fungsi dari kalkulator ini, kita kan sudah buat fungsi menu sadia itu bakalan menjalankan kalkulator statistika tadi. Jadi kita memanggilnya hanya dengan menggunakan ini menu sadia ini namanya. Jadi di sini langsung saja kita run. Dia bakalan mengeluarkan beberapa menu pilihan. Jadi menu pilihan ini kan tadi berisi fitur-fitur yang telah kita buat. Jadi kalau kita ingin membuat dataset baru, kita buat angka 1. Terus kita buat nama datasetnya. Jadi di sini kita bebas membuat nama datasetnya apa. Di sini aku buatnya nama datasetnya itu pembangunan. Jadi pembangunan. Dia bakalan mengeluarkan output dataset pembangunan telah dibuat. Kemudian kita juga menambah dataset baru. Boleh kita boleh menambah beberapa dataset juga. Nama
nama dataset baru kita buat UTS. Ini juga bebas kita mau masukkan nama dataset apa, asalkan tidak sama. Dan dia juga bakalan mengeluarkan output dataset nilai UTS telah dibuat. Kemudian kalau kita ingin menghapus salah satu dari dataset yang telah kita buat, kita tinggal memilih nomor 2. Dia bakalan meminta nama dataset apa yang bakalan kita hapus. Jadi di sini saya ingin menghapus dataset pembangunan. Nah, dia bakalan mengeluarkan output dataset pembangunan telah dihapus. Kemudian kita ingin mencari summary statistik. Jadi kita tinggal pilih nomor 4. Kemudian dia bakalan meminta kita mau meminta nama dataset. Karena yang tersisa hanya dataset nilai UTS, jadi kita buat nilai UTS saja. Dia mengeluarkan semuanya 0 dan data kosong karena kita belum memasukkan data ke dalam datasetnya. Jadi untuk memasukkannya kita pilih nomor 3. Kita pilih nama datasetnya, tadi tinggal nilai ujian, nilai UTS. Kemudian masukkan angka-angka untuk dimasukkan ke datasetnya. Jadi di sini angka-angkanya harus dibuat dengan spasi. Ini datasetnya bebas kita memasukkan berapa. Di sini saya cuma memasukkan 6 angka. Jadi dia bakal memasukkan angka-angka tersebut ke dataset yang telah kita masukkan. Data ditambahkan ke dataset nilai UTS. Kemudian kita buat data baru, dataset baru, yaitu nilai UAS. Dan dia menambahkan dataset nilai UAS telah dibuat. Kemudian kita bisa menambahkan data ke dataset juga, ke dataset UAS. Caranya nomor 3, tambahkan namanya itu nilai UAS. Masukkan angkanya boleh spasi. Kan nilai kan harusnya ada 70 80. Jadi di sini saya cuma buat yang penting ada angkanya. Saya di sini juga memasukkan, kemudian angka-angka yang telah kita masukkan tadi bakalan masuk ke dataset yang bernama nilai UAS. Kemudian kita ingin mencari summary statistik. Kita coba 4. Di sini aku minta summary statistik yang nilai UAS. Dia bakalan mengeluarkan output summary statistik seperti median, rank, Q1, Q3, IKR, varian, dan standar deviasi. Kemudian kalau kita ingin mencari korelasi, kita pilih nomor 5. Datasetnya itu harus 2. Jadi kita buat, karena tadi kita udah mempunyai dataset 2, jadi kita masukkan satu-satu. Nilai UTS, nilai UAS. Jadi dia bakal mengeluarkan korelasi persennya, yaitu 0,75 sekian. Dan regresi linear ini juga kita juga bisa mencarinya itu dengan kita pilih nomor 6. Ini juga sama, kita memerlukan 2 dataset, yaitu kita masukkan saja nilai UAS, nilai UTS. Dia bakalan mengeluarkan model regresi. Kemudian jika ingin mencari nilai R-square atau koefisien determinasi, kita tinggal memilih nomor 7. Masukkan nama datasetnya, nilai UAS, nilai UTS. Dia mengeluarkan nilai R-square-nya itu 0,56 sekian. Kemudian kalau kita ingin mengakhiri program ini, kita tinggal memilih nomor 8. Selesai, dia bakal mengeluarkan program selesai. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai program kalkulator statistika ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.